Terima kasih Anda masih bersama kami Klik Indonesia Petang. Beragam cara dilakukan untuk meningkatkan minat siswa menyambut pembagian makanan bergizi gratis, salah satunya di Klaten, Jawa Tengah. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berkostum superhero saat mendistribusikan MBG untuk tingkatkan minat siswa. Program makan bergizi gratis di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berlangsung meriah. Para petugas tampil mengenakan kostum tokoh superhero, membuat siswa-siswi menyambut pembagian makanan dengan penuh antusias dan keceriaan. Sejak petugas memasuki halaman sekolah, suara gembira siswa langsung terdengar. Anak-anak tampak tersenyum bertepuk tangan, bahkan berebut untuk bersalaman dengan para superhero. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Krakitan, Ihwan Mundadi menyatakan konsep pembagian MBG dengan kostum superhero sengaja dihadirkan agar siswa merasa lebih dekat dan bahagia. Suasana yang menyenangkan dapat berdampak positif pada semangat anak-anak saat menyantap menu MBG. Menu makanan yang dibagikan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak usia sekolah untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang siswa. Ini kita dari SPPG Krakitan mencoba menampilkan hal unik terkait dengan pendistribusian. Saya di sini mendistribusikan dengan seluruh driver menggunakan pakaian tokoh superhero yang itu sangat diidolakan sama anak-anak sekolah. Kenapa, Mas? Tujuannya agar anak-anak lebih antusias dalam menyambut MBG. Terus nanti supaya MBG-nya dapat dimakan habis, sehingga tujuan utamanya untuk memenuhi gizi anak-anak di seluruh Indonesia ini dapat terpenuhi. Nasi, sayur, telur sama tahu, ada susunya juga. Rasanya gimana? Enak. Baru pertama atau sudah beberapa kali menerima MBG? Udah 3 minggu. Harapannya apa, Dek? Apa pakai superhero terus atau apa? Pakai kostum superhero terus. Program MBG diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan pengalaman menyenangkan dan membekas bagi para siswa. Justina TVRI Jawa Tengah melaporkan. Kodim 1602 ND Nusa Tenggara Timur membangun koperasi merah putih di Desa Raterua. Pembangunan ini melibatkan masyarakat lokal. Kodim 1602 ND Nusa Tenggara Timur terus mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas. Program ini hadir dalam rangka memperkuat usaha mikro kecil menengah atau UMKM, membuka peluang usaha dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di desa dan kelurahan. Dandim 1602 ND menyampaikan saat ini ada 63 titik yang sedang dibangun untuk di Desa Raterua. Progres pembangunan telah mencapai 80,86% dan dipastikan akhir Februari ini selesai. Ia juga menambahkan pekerjaan ini ditangani TNI AD dan melibatkan warga lokal. Dandim 1602 ND berharap hadirnya koperasi Merah Putih ini dapat membantu warga sekitar. Sementara tokoh muda Desa Raterua Zainuddin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto yang sudah hadirkan program KD-KMP di Desa Raterua. Kami sebagai pemuda mungkin harapan kami yaitu bisa menjadikan anak-anak muda ini menjadi tokoh yang bisa menghasilkan KDMP ini sebagai Desa Raterua ke depannya lebih baik. Dan juga kami berharap KDMP ini kita bisa merekrut anak-anak muda untuk menjadi petugas di dalam sini. Tokoh muda Desa Raterua Zainuddin juga berterima kasih kepada TNI AD dalam hal ini Kodim 1602 ND yang sudah membantu membangun. Ia berharap nantinya karyawan bisa merekrut anak-anak muda di Desa Raterua. Dari ND Obitandi, TVRI NTT melaporkan.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah mencatat realisasi program cetak sawah rakyat atau CSR hingga akhir Desember 2025 mencapai sekitar 4.335 hektar dari total sekitar 6.000 hektar lahan yang telah dikontrakkan. Pelaksanaan cetak sawah rakyat atau CSR di Sulawesi Tengah dilakukan di 12 kabupaten dengan 11 kabupaten menggunakan skema swakelola oleh TNI melalui Kodim. Di Kabupaten Donggala, program cetak sawah rakyat dilaksanakan melalui mekanisme e-katalog dengan pihak ketiga. Pada target awal, lahan cetak sawah rakyat diusulkan mencapai 10.180 hektar. Namun karena adanya berbagai kendala teknis dan kondisi geografis, lahan CSR yang telah dikontrakkan menjadi 6.000 hektar. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah Dodot Tinarso mengatakan hingga akhir Desember 2025 progres realisasi program cetak sawah rakyat di Sulawesi Tengah telah mencapai sekitar 4.335 hektar dari total sekitar 6.000 hektar lahan yang telah dikontrakkan. Realisasi fisik program hingga 2025 telah mencapai lebih dari 50% dari total luasan kontrak. Cetak sawah rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah yang awalnya itu targetnya yang diusulkan teman-teman dari kabupaten ya kurang lebih 10.180 hektar itu yang diusulkan, tetapi dengan perkembangan situasi di lapangan akhirnya yang berkontrak itu akhirnya kurang lebih 8.000 saja. Tetapi dari 8.000 itu pun yang berkontrak tidak semuanya ini dari 8.000 itu sudah sesuai SID perencanaan. Tapi akhirnya berkontrak kurang lebih 6.000 saja. Hingga saat ini luasan dan nilai kontrak CSR di sejumlah kabupaten diantaranya Donggala sekitar 800 hektar dengan anggaran sekitar 24,9 miliar rupiah. Sigi sekitar 288 hektar dengan anggaran lebih dari 8 miliar rupiah. Buol 1.000 hektar dengan anggaran sekitar 31 miliar rupiah, Toli-Toli 110 hektar dengan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah, dan Poso 150 hektar dengan anggaran sekitar 4,5 miliar rupiah.